Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan bahasan tentang trigonometri. Kali ini merupakan pertemuan kelima. Pertemuan keempat, saya telah membahas sudut rangkap. Ya, sudut rangkap yang terdiri dari 3 rumus, sin 2 alfa, kemudian cos 2 alfa, sama tangen 2 alfa. Ya. Pada kesempatan ini saya masih membahas sudut rangkap, tetapi saya akan mengembangkan sudut rangkap yang kedua. Ya. Jadi saya akan mengembangkan sudut rangkap yang kedua. Jadi ini pengembangan dari sudut rangkap, yaitu sudut rangkap rumus yang kedua. Ya. Di situ cos 2 alfa, cos 2 alfa itu ada 3 varian. Ya, cos 3 alfa itu ada 3 varian di situ. Cos 3 alfa, cos 2 alfa. Yang saya akan kembangkan adalah rumus sudut rangkap yang kedua, yaitu di situ cos, tidak nampak. Ya, ini cos 2 alfa di situ. 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa gitu dikurangi sin kuadrat alfa. Nah, ini varian yang pertama. Varian yang kedua itu 2 cos kuadrat alfa min 1. Varian yang kedua. Kemudian varian yang ketiga 1 min 2 sin kuadrat alfa. Jadi ada 3 varian di sini. Ya. Ini saya kodai gitu. Karena akan saya kembangkan ini. Sudut rangkap yang kedua ini akan saya kembangkan. Nah, ini sudut rangkap yang akan saya kembangkan. Ya. Ya, itu yang akan saya kembangkan. Bahwa cos 2 alfa ya sama dengan cos kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa sama dengan juga 2 cos kuadrat alfa min 1 sama dengan juga 1 min 2 sin kuadrat alfa. Ini saya akan kembangkan. Ini akan saya kembangkan. Nah, dikembangkan ini. Akan saya kembangkan. Nah, jadi pengembangan dari cos 2 alfa itu. Ya, begini pengembangannya. Ya. Pengembangannya yang pertama, kalau ada cos 2 alfa itu kan sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Ini sama dengan ini. Ya. Ini akan saya kembangkan. Kemudian di sini, perhatikan sini. Nanti kalau ada cos 4 alfa, begitu, pasti sama dengan 2 cos kuadrat 2 alfa min 1. Nah, ini polanya kan kalau ini 2 alfa, di sini alfa. Karena nanti ini 4 alfa, berarti ini kan separuhnya. Berarti 4 alfa per 2. Ini. Nah, nanti kalau dikembangkan terus, begitu, cos 6 alfa berarti 2 cos kuadrat 3 alfa min 1. Nah, kalau 6 alfa berarti 6 alfa per 2 itu 3 alfa. Polanya seperti itu dari yang awal tadi. Kemudian berikutnya nanti kalau ada cos 8 alfa begitu, berarti sama dengan 2 cos kuadrat 4 alfa min 1. Seperti itu. Sehingga ini nanti kalau dikembangkan lagi begitu,
Kalau saya punya cos AX begitu, cos AX tentu akan sama dengan 2 cos kuadrat AX per 2 min 1. Kenapa? Kalau 2X itu sebenarnya alfa, ini kan 2 alfa, sorry. Ini pakai alfa, pakai alfa, pakai alfa. Ya. Kalau ada cos alfa X, itu nanti pasti sama dengan 2 cos kuadrat alfa X per 2 min 1. Kenapa? Dari pengembangan tadi, kalau 2X itu, kalau 2 alfa, ini alfa. Kalau 4 alfa, ini 2 alfa. 2 alfa. Kalau 6 alfa, ini 3 alfa. Kalau 8 alfa, maka ini 4 alfa. Artinya ini itu diperoleh dari 2 alfa dibagi 2. Dapatnya ini. Ini itu sebetulnya 4 alfa dibagi 2. Dapat 2 alfa. 3 alfa ini sebetulnya 6 alfa dibagi 2. 4 alfa ini kan sama dengan 8 alfa dibagi 2. Berarti kalau ini A dikalikan alfa, begitu, maka ya sama dengan 2 cos, begitu, kuadrat A dikalikan alfa per 2 min 1. Nah, itu pengembangannya. Nah, ini hasil pengembangan ini dikembangkan lagi. Nah, hasil pengembangan dikembangkan lagi. Nah, sehingga nanti ini, itu kan sebenarnya cos A alfa sama dengan 2 cos kuadrat A alfa per 2 min 1 kan itu kan. Kalau nanti saya punya cos begitu, cos AX ya sama dengan 2 cos kuadrat AX per 2 min 1. Nah, ini akan saya olah. Ini akan saya olah. Yang terakhir ini akan saya olah begitu. Jadi nanti 2 cos kuadrat AX per 2 itu nanti sama dengan cos AX plus 1. Ini berarti saya bawa ke sana, ini cos AX plus 1. Gitu kan. Berarti nanti cos AX per 2 itu sama dengan setengah dikalikan cos AX plus 1. Kedua ruas saya bagi 2. Nah, kedua ruas saya bagi 2. Nah, kedua ruas bagi 2. Berarti nanti cos AX per 2 itu sama dengan akar, ini plus minus, begitu, plus minus. Sama dengan akar setengah dari cos AX plus 1. Nah, kenapa? Sebetulnya ini itu adalah bentuk itu cos AX per 2 kuadrat gitu ya. Berarti kalau di kuadratnya hilang kan jadi plus minus akar. Seperti X kuadrat sama dengan 5. Maka X sama dengan plus minus akar 5. Kalau cos AX per 2 kuadrat sama dengan ini, maka cos AX per 2-nya sama dengan plus minus akar setengah dari ini. Nah, ini. Ya, seperti itu. Nah, berarti hasil pengembangan pertama ini penting. Yang pertama, hasil pengembangan dari ini tadi, kemudian diproses tadi, mendapatkan bahwa cos AX per 2 itu sama dengan plus minus akar setengah dikalikan cos AX plus 1. Seperti itu. Ini hasil pengembangan yang pertama, yaitu cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Cuma ini simbolnya saya ganti dengan X biar variasinya ada gitu ya. Kemudian berikutnya saya akan mengembangkan cos 2X ini sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X akan saya kembangkan. So, ya. Bagaimana pengembangannya? Ya, simak berikut ini. Ya, simak ini. Akan saya kembangkan. Nah, yang kedua nanti adalah yang akan saya kembangkan adalah bahwa
Cos 2X itu kan sama dengan 1 min 2 cos 2 alfa. Itu kan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Kalau dengan menggunakan analogi ya cos 2X itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Kalau ini alfa, alfa. Kalau ini X ya X. Menggunakan analogi dalam hal ini X itu sebagai alfanya. Kan begitu kan? X itu sebagai alfanya. Ya. Nah, X sebagai alfanya di sini. Nah, berarti ini saya kembangkan ini. Berarti kalau saya punya cos 4X nanti berarti sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 2X. Nah, polanya kan kalau ini 2X ini jadi X. Berarti kalau 4X separuhnya 2X. Kan gitu. Nah, kemudian di sini, nah, kalau nanti punya cos 8X gitu, cos 6X katakanlah, dengan menggunakan pola yang ini, pola sama itu pola. Kalau 2X di sini X. Kalau 4X ini 2X. Berarti kalau 6X nanti 1 min 2 sin kuadrat 3X. Selalu separuhnya. Berarti kalau 6X ya sama dengan 3X. Kan begitu. Kemudian saya teruskan, kalau ini nanti cos 8X, berarti 1 min 2 sin kuadrat 4X. Sama. Kalau ini adalah 6X, maka ini 3X. Polanya, kalau ini 8X, ini pasti 4X. Berarti kalau ada seperti ini, nah, cos AX, begitu, pasti sama dengan 1 min 2 sin kuadrat AX per 2. Jadi polanya kalau 2X itu X itu sebetulnya kan 2X dibagi 2. 2X ini sebetulnya kan 4X dibagi 2. Karena istimewa 4X dibagi 2 ya 2X. 3X itu sebetulnya kan 6X dibagi 2. 4X ini sebetulnya kan 8X dibagi 2. Berarti kalau ini AX berarti ini AX per 2. Inilah pola dengan menggunakan pola seperti itu ya. Maka ini diolah gitu ya, diolah. Jadi ini sama ini menjadi ini cos 2X menjadi 1 min 2 sin kuadrat X seolah seperti ini. Nah, kemudian ini diolah. Nah, yang terakhir ini saya olah ini. Nah, yang terakhir ini saya olah. Berarti ini kalau saya taruh di kanan, ini kanan, berarti kan 2 sin kuadrat AX per 2 sama dengan 1 min cos AX gitu. Ya, ini saya taruh di kanan, ini saya taruh di kiri. Nah, berikutnya nanti berarti sin begitu kuadrat AX per 2 itu sama dengan setengah 1 min cos AX gitu kan. Berarti kalau hanya sin AX per 2 saja, maka ini sama dengan akar plus minus akar ini setengah dikalikan 1 min cos AX gitu. Ini pengembangan dari cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X ini dengan menggunakan pola diproses sehingga menjadi ini. Inilah hasil pengembangan yang kedua. Berarti pengembangan yang kedua nanti gimana? Ini yang kedua. Yang kedua ini hasil pengembangan dari rumus sudut rangkap yang kedua ini, maka kalau ada sin AX per 2, sin AX per 2 itu sama dengan plus minus akar. Nah, tadi apa ini? Setengah dikalikan 1 min cos AX. Inilah rumus pengembangan dari rumus sudut rangkap yang kedua. Ini pengembangan. Saya kodai ini pengembangan ini. Ya, nanti diperlukan ini rumus pengembangan. Nah, rumus pengembangan
dari sudut rangkap yang kedua ini. Nah, ini penting untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya. Nah, ini saya kotai. Nah, ya, di pengembangan sudut rangkap yang kedua yaitu cos 2A. Alfa sama dengan itu 2 cos kuadrat alfa min 1 dikembangkan menciptakan ini jadi cos 2 alfa menjadi 2 cos kuadrat alfa min 1 dikembangkan menjadi yang pertama ini dengan uraian seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian cos 2 alfa menjadi 1 min 2 sin kuadrat alfa dikembangkan menjadi yang kedua ini. Nah, ini seperti apa persoalan yang melibatkan ini, gitu ya. Seperti apa? Ya. Nah, ini saya berikan contoh yang pertama. Contoh yang pertama, ya. Seperti apa contoh yang pertama? Nah, contoh yang pertama itu contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 1 sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi contoh 1 itu saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang contoh 2 merupakan contoh pengembangan dari sudut rangkap. Nah, tuh. Nah, di situ berarti menggunakan rumus untuk sin setengah. Nah, nanti akan saya tunjukkan di situ. Nah, akan saya tunjukkan. Ini hasil pengembangannya. Ya. Ya, saya tata kembali. Ya. Nah, ini contoh 1 ini. Itu contoh 1. Contoh 1 itu soal nomor 2 maksud saya. Nah, 2 yang A saya. Itu kan sin setengah X. Gitu kan. Ini itu kan sama dengan sin X per 2. Maka ini menggunakan rumus yang kedua. Nah, menggunakan rumus yang kedua. Jadi kalau ini AX per 2, sin AX per 2, maka ini setengah dikalikan 1 min cos AX. Nah, kalau ini X berarti nanti sama dengan plus minus akar gitu setengah kalikan 1 min cos X begitu. Nah, kenapa? Kalau ini AX, ini AX. Kalau ini AX per 2, di sini AX. Kalau ini X per 2, ya X. Saya ulangi. Kalau AX per 2, di sini jadi AX. Nah, berarti kalau X per 2, jadi X. Yang mana yang sekarang? Amati di situ. Berarti untuk menentukan sinus setengah X itu, kita butuh cos X. Setelah menggunakan rumus pengembangan ini, ternyata kita membutuhkan cos X. Nah, di situ diketahui tangan X itu sama dengan 3/4. Ya kita cari dulu itu. Nah, kita cari dulu itu. Nah, di sini saya cari dulu di sini. Ya. Itu cos tangan X-nya kan 3/4. Nah, tangan X-nya sama dengan 3/4 dari persoalan itu. Dengan menggunakan segitiga siku-siku begitu. Ini itu X, itu ini siku-siku begitu. Nah, tangan itu kan depan per samping. Berarti depannya 3, ini sampingnya 4. Karena perbandingan K banding K. Dengan menggunakan hukum Pitagoras, ini nanti ketemunya adalah 5K. Yaitu apa? 3K kuadrat ditambah 4K kuadrat. 3K kuadrat itu sama dengan 9K kuadrat. Ditambah 4K kuadrat itu 16K kuadrat.
9K kuadrat ditambah 16K kuadrat sama dengan 25K kuadrat, kalau diakar sama dengan 5K. Nah, di situ butuhkan cos X. Sekalian di sini nanti dari ini, nah, maka kita bisa menentukan yang pertama. Yang pertama nanti bisa menentukan cos X. Nah, cos X. Cos X nanti sama dengan cos itu sama dengan samping per miring. Samping per miring. 4K per 5K. Berarti 4/5. 4/5. Ingat di situ. Ingat. Ya, 4/5. Karena dia dijelaskan sudutnya berada di kuadran ketiga. 180 derajat kurang dari X kurang dari 270 derajat. Artinya X-nya itu antara 180 derajat sampai 270 derajat. Berarti dia berada di kuadran ketiga. Karena berada di kuadran ketiga, maka cos-nya negatif. Hati-hati di sini, negatif 4/5. Kemudian berikutnya, untuk mencari sin X, sin itu depan per miring. Depan per miring, berarti 3K per 5K. 3/5. Ini itu 3/5. Ingat, karena X-nya itu berada di kuadran ketiga, maka sinnya negatif. Ini ada negatifnya, min 3/5. Nah, jadi sudah. Ini cos X-nya sama dengan min 4/5. Kemudian sin X-nya sama dengan min 3/5. Nah, kita gunakan di sini. Nah, kita gunakan di sini itu. Ya. Kita gunakan. Berarti ini nanti sin setengah X, ya. Itu dilanjutkan sama dengan begitu plus minus akar gitu. Itu nanti sama dengan setengah begitu, setengah dikalikan 1 min cos X, cosnya tadi kan min 4/5 cos X-nya. Berarti ini plus 4/5. Ya, seperti itu. Nah, ini nanti dijabarkan, diolah begitu. Ini saya singkirkan dulu. Ini nanti dijabarkan sama dengan plus minus akar. Begitu. Akar. Kemudian ini setengah. Ini saya olah. Bentar, saya olah di sini. Ngolahnya itu 1 plus 4/5 ini. 1 plus 4/5. 1 plus 4/5. Dan gitu. Berarti 5/5 ditambah 4/5 sama dengan 9/5. Nah, berarti ini sama dengan 9/5. Itu sama dengan 9/5. Berarti ini nanti sama dengan plus minus akar begitu 9/10. Sama dengan plus minus 3/10. Kalau ini dirasionalkan, saya kalikan akar 10 per akar 10. Itu kan kalau dirasionalkan. Berarti sama dengan plus minus 3/10 akar 10. Perhatikan di sini. Nah, tadi ini analisis soalnya. Analisis. Nah, tadi dijelaskan bahwa sudutnya, nah, saya di sini sudutnya itu kan 180 kurang daripada X kurang dari 270 derajat. Nah, kalau ini setengah X, ini sudutnya kan setengah X, sin setengah X. Ini nanti kalau ini berarti paling kecil 90 derajat, paling besar
ini adalah 135 derajat. Kan begitu? Karena 180 derajat sampai 270 di soal itu. Tapi ini kan setengah X. Nanti setengah X nanti. Ini nanti per 2 itu. X per 2. Itu sudutnya antara 90 sampai 135. X per 2 itu antara X per 2 itu antara 90 sampai 135. Berarti posisinya ini itu pada kuadran kedua. Posisinya pada kuadran kedua. Nah, sin pada kuadran kedua itu sudutnya negatif. Ini kan plus minus. Ini kan plus minus. Nah, sudutnya tadi saat awal kan 180 sampai 270. Kan ini sudutnya itu X per 2. X per 2 nanti berarti antara 90 sampai 135. Berarti sudut X per 2 nanti berada di kuadran kedua. Karena berada di kuadran kedua, sin setengah X-nya nanti adalah positif. Berarti walaupun ini plus minus, yang diambil nanti adalah, berikutnya adalah 3/10 akar 10. Nah, seperti itu. Itu cara berpikirnya untuk menyelesaikan persoalan 2A. Nah, 2A. Kemudian saya lanjutkan sekarang untuk menyelesaikan persoalan persoalan 2B. Itu cos setengah X begitu. Cos setengah X itu sama dengan siapa? Ini kan cos setengah X itu berarti apa? X per 2. Cos X per 2. Karena setengah X itu sama dengan X per 2. Coba, kalau ini AX per 2 plus minus setengah cos AX plus 1. Maka ini nanti akan sama dengan plus minus akar setengah. Kalau AX per 2 jadi AX. Kalau X per 2 jadi X. Nah, inilah jadinya. Berarti untuk menghitung cos setengah X, perlu cos X. Tadi sudah dihitung. Nah, cos X-nya tadi kan sudah dihitung tadi. Nah, cos X-nya itu min 4/5. Tadi min 4/5 X-nya, min 4/5 cos X-nya tadi. Karena tangan X-nya 3/4 setelah menggunakan bantuan segitiga siku-siku, maka cos X-nya nanti sama dengan min 4/5. Maka ini diganti min 4/5 berarti sama dengan akar ini plus minus begitu, plus minus setengah begitu kalikan cos X-nya itu min 4/5 plus 1 ya begitu. Kita olah berarti plus minus akar setengah. Nah, itu diproses gitu ya, diproses sini, kita proses di sini. Min 4/5 tambah 1, min 4/5 plus 1. Itu kan sama dengan min 4/5 plus 5/5. Karena 1 itu 5/5. Jadinya kan sama dengan 1/5. Nah, jadinya 1/5. Jadi min 4/5 tambah 1 itu sama dengan 1/5. 1/5 ada rusa itu. Berarti sama dengan dikalikan 1/5. Berarti sama dengan plus minus akar 1/10. Berarti sama dengan plus minus 1 per akar 10. Selesai itu. Berarti ini sama dengan dirasionalkan. Nanti ini dikalikan akar 10 per akar 10 merasionalkannya. Sehingga nanti ini sama dengan plus minus 1/10 akar 10. Akar 10 dikalikan akar 10, 10. Berarti atas akar 10. Nah, berarti 1/10 akar 10. Ini bentuk rasionalnya. Ingat tadi, nah, sama kasusnya. Sudutnya di soal itu kan 180 sampai 270.
Berarti setengah X-nya nanti, X per 2 nanti antara 90 sampai 135. Yang terkecil dari sudut setengah X itu adalah 90. Sedangkan yang terbesar adalah 135. Karena kan X-nya berada antara 180 sampai 270. Kalau ini saya bagi 2, menyebutkan bagi 2, maka ini saya bagi 2 dan ini saya bagi 2. Maka ini sudutnya berada di kuadran kedua. Ingat, di kuadran kedua itu sudutnya negatif cosnya. Karena ini cos. Cosnya. Berarti negatif. Berarti yang dipilih apa? Yang dipilih berarti sama dengan min 1/10 akar 10. Atau bisa ditulis min 1/10 akar 10. Jadi nilai cos 2X itu sama dengan ini. Ya, itu. Nah, itu contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Bagaimana dengan contoh contoh yang B maksudnya, 2 yang B maksud saya. Bagaimana nanti yang C? Yang C itu tangen setengah X. Tangen setengah X ya sama dengan sin setengah X per cos setengah X. Ya dimasukkan. Sin setengah X tadi cari-cari. Berapa setengah X tadi? Nah, sin setengah X tadi jawabnya adalah sin setengah X tadi. Nah, jawabnya adalah ini tadi. Berapa setengah X? Sin setengah X adalah 3/10 akar 10. Atau ini tuh bisa ditulis 3/10 begini. Nah, berarti itu 3/10 gitu. Sin setengah X-nya 3/10 ya. Nah, akar 10. 3 akar 10 per 10. Nah, per gitu, per begitu. Nah, ini tadi jawabnya adalah cosnya tadi berapa cos ini? Ini min akar 10 per 10. Nah, gitu. Min 1/10 akar 10 gitu. Nah. Ya, atas saya naikkan. Berarti sama dengan 3 akar 10 per 10 dikali. Nah, 10 per min akar 10. Nah, punya faktor sekutu ini hilang. Ini juga hilang. Nah, berarti sama dengan min 3. Seperti itu jawabnya. Ya. Jadi ini merupakan pengembangan rumus yang kedua. Nah, jadi itulah contoh hasil pengembangan. Nah, ini dikembangkan tadi. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya, contoh berikutnya seperti ini. Nah, itu sin 22,5 derajat. Sin 22,5 derajat. Ya. Ini nanti sin 22 derajat setengah soal 3A. Sin 22,5 derajat. Ini kan sama dengan sin 45 derajat per 2. Karena 45 derajat per 2 itu ya sama dengan 22,5. Ingat, ini itu berarti sama dengan, karena sudutnya di kuadran 1, ini kan plus minus. Maka diambil yang plus karena di kuadran 1. Nah, ingat, kalau ini sin AX per 2 jadinya akar setengah 1 min cos AX. Kalau ini AX per 2 jadi AX. Berarti kalau ini 45 per 2 jadinya akar begitu setengah dikalikan 1. Kalau AX per 2 jadi AX. Kalau 45 per 2 ya cos 45 derajat. Ya, seperti itu.
Seperti itu. Ini adalah juga contoh dari pengembangan rumus sudut rangkap. Ini nanti dicari, berarti sama dengan akar begitu setengah 1 min cos 45 itu setengah akar 2. Ya, dia kan setengah akar 2. Seperti itu. Nah, kalau ingin bentuk bagus, ya sama dengan, nanti sama dengan, ini sama dengan akar setengah min 1/4 akar 2. Jadi nilai ini dengan menggunakan pengembangan ini menghasilkan ini. Ya. Tuh. Saya contohkan yang kedua. 3B. Cos 15 derajat. Ini kan sama dengan cos 30 derajat per 2. Kan gitu. Kenapa? Karena 30 per 2 itu sama dengan 15. Nah, sama kalau ini AX per 2, ini AX. Karena sudutnya di kuadran 1, 30 per 2 itu 15 derajat yang kuadran 1. Nah, maka ini yang gunakan yang plus. Berarti akar, begitu, akar setengah cos, begitu, kali cos. Kalau AX per 2, AX. Kalau 30 per 2, ya 30. Kalau AX per 2, AX. Kalau 30 per 2, ya 30. Ini plus 1. Nah, akar. Gitu. Nanti diproses, begitu, diproses. Nah, sama dengan akar setengah, begitu. Cos 30 itu kan setengah akar 3. Setengah akar 3 plus 1. Nah, di akar. Nah, sama dengan akar, bawahnya aja ya, kanan aja. Akar setengah kali setengah 1/4 akar 3. Setengah kalikan 1/2. Nah, jadi nilai cos 15 tanpa menggunakan kalkulator ya, atau alat bantu lain, nilainya sama dengan ini. Seperti itu. Itu soal 3B yang merupakan pengembangan, nanti dikerjakan dengan menggunakan pengembangan rumus cos 2 alfa itu. Seperti yang di kotak biru itu. Ya. Berikutnya lagi. Contoh lagi. Nah, contoh lagi. Contoh lagi yang merupakan pengembangan dari itu, pengembangan ini. Nah, ini pengembangan dari rumus ini. Ya. Nah. Soal nomor 3C. 3C. Nah, soal 3C. Gitu. Itu cos pi per 8. Itu kan sama dengan cos pi per 4 per 2. Nah, kenapa? Ingat, itu pengembangannya kan gini. Kalau ada pi per 2, ada pi per 4 per 2, itu kan sebenarnya kan pi per 4 per 2 per 1. Sama dengan pi per 4 dikali 1 per 2. Sama dengan pi per 8. Berarti pi per 4 per 2 itu sama dengan pi per 8. Sama. Hanya mengubah bentuk. Ya, kita olah itu. Kita olah seperti itu. Maka ingat. Sekarang ini. Acuannya di sini. Ini loh. Nah, kalau ada cos AX per 2 itu sama dengan akar setengah cos AX per 1. Kalau ini AX per 2, ini AX. Kalau pi per 4 per 2, maka akan sama dengan akar diambil positif karena di kuadran 1
setengah kalikan cos pi per 4 gitu ditambah 1. Jadi kalau AX per 2 jadi AX. Kalau pi per 4 per 2 ya jadi pi. Analog dengan yang ini kan gitu kan. Nah, ini diproses. Ini sama dengan akar setengah pi per 4. Ingat pi per 4 itu kan sama dengan pi per 4. Pi per 4 itu kan sama dengan 45 derajat. Nah, 180 dibagi 4, 45 derajat. Berarti cos pi per 4 itu cos 45. Cos 45 itu setengah akar 2 plus 1 ini. Nah, ini di akar. Berarti sama dengan akar setengah dikalikan setengah akar 2 itu 1/4 akar 2. Setengah dikalikan 1 itu setengah. Sehingga nilai dari siapa? Nilai dari cos pi per 8 itu sama dengan ini. Nah, sama dengan itu. Ya, itu merupakan juga persoalan yang diselesaikan dengan pengembangan rumus sudut rangkap cos 2 alfa. Ya, itu saja ya. Contoh yang saya berikan. Silakan 3D, 3E, 3F. Ingat, cluenya yang F. Yang F itu, nanti yang F. Yang F itu nanti berarti tangan 15 derajat itu ada sin 15 derajat per cos 15 derajat. Nah, sin 15 derajat kan dicari di D. Kemudian cos 15 derajat kan dicari di E. Tinggal masukkan. Saya ulangi, untuk F, tangan 15 derajat itu kan sama dengan sin 15 derajat per cos 15 derajat. Nah, sin 15 derajatnya bisa diambil dari jawaban D, sin 15. Kemudian cos 15 derajatnya bisa diambil dari jawaban yang E. Seperti itu. Nah, nanti D, E, F silakan dikerjakan. Dengan menggunakan pengembangan rumus cos 2 alfa seperti yang sudah saya jelaskan. Ya, itu. Nah, tidak ada cara yang terbaik untuk menguatkan konsep ya berlatih, berlatih, dan berlatih. Sehingga pada kesempatan ini saya berikan soal latihan. Ya. Bentar, soal latihannya. Nah, ada ini. Terus. Ya. Ya. Terus. Nah, ini soal nomor 1. Itu soal tangen setengah theta. Nah, cluenya apa? Ya mencari sin setengah theta sama cos setengah theta dari yang diketahui itu. Nah, ini soal UM UGM tahun 2006. Jadi cluenya tangen setengah theta nanti, adalah sin setengah theta sama cos setengah theta. Sin setengah theta menggunakan rumus ini nantinya. Menggunakan rumus ini. Tapi harus tahu cos tetanya. Kemudian mencari cos setengah theta menggunakan rumus ini yang atas. Ya, itu menggunakan pengembangan rumus cos 2 alfa. Makanya saya berikan karena ini sering dikeluarkan di tes masuk perguruan tinggi negeri. Contohnya ya ini soal UM UGM tahun 2006. Ya, itu menggunakan rumus ini. Kemudian lagi ya, soal nomor 6. Soal SIMA UI tahun 2013. Itu cos setengah tetanya itu. Nah, berarti nanti kalau X kuadrat min setengah X kuadrat sama dengan berapa? Ya menggunakan ini bantuan pengembangan rumus sudut rangkap cos 2 alfa. Ya. Tuh. Cluenya nanti itu ruas kiri dan ruas kanan dikuadratkan. Nanti ketemu X-nya. Jadi cluenya itu
ruas kiri dan ruas kanan dikuadrat. Cos setengah theta sama dengan akar X plus 1 per 2X. Nanti kalau kedua ruas dikuadratkan kan akarnya jadi hilang, kemudian menentukan X-nya. Menentukan X-nya. Itu contohnya. Kemudian lagi soal berikutnya adalah soal nomor 8. Nah, soal SBMPTN nomor 213. Kotangan 105 nanti jadikan kotangan 210 per 2. Kotangan 210 per 2. Kotangan 210 per 2 nanti menggunakan cos 210 per 2 per sin 210 per 2 menggunakan rumus ini. Tangan 15 diubah menjadi sin 15 per cos 15. Sin 15 dicari dengan menggunakan rumus ini. Cos 15 dicari menggunakan rumus ini. Jadi gini, ini gambarannya untuk soal nomor itu seperti ini. Ya. Itu kan kotangen 105. Itu kan sama dengan kotangen 210 per 2 kan itu kan. Ini kotangen kan cos per sin. Berarti cos 210 per 2 per sin 210 per 2. Ini dicari menggunakan rumus yang ini. Yang bawah ini digunakan menggunakan rumus ini. Kamu tangan 15 juga gitu. Tangan 15 derajat itu kan sama dengan sin 15 per cos 15 kan gitu kan. Derajat. Ini kan sin 30 per 2 per cos 30 per 2. Ini menggunakan rumus yang bawah. Untuk cos 30 per 2 menggunakan rumus yang bawah. Cos 30 per 2 menggunakan rumus atas dan selanjutnya. Ya, makanya ini sengaja saya berikan untuk persiapan menghadapi tes PTN, SBMPTN atau UNBK. Ya, tuh ada 3 soal yang saya ambilkan dari soal masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian untuk memperkuat lagi, maka ini akan saya tambahi lagi. Ya, akan saya tambahi lagi. Nah. Ya. Ya. Ya, itu ini soalnya. Soal untuk nomor 1, untuk soal nomor 1 itu sudah saya suruh kerjakan. Soal nomor 1 itu sudah pada pertemuan sebelumnya. Sekarang ini soal nomor 2 sama 3 yang dikerjakan untuk latihan masalah ini. Sama nomor 2 sama nomor 3 ya. Nomor 2 sama nomor 3. Seperti itu. Ya. Dan itu saja pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan semuanya bisa kalian mengerti, begitu. Semuanya bisa kalian mengerti dan akhirnya bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.